Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Anissa Febriani, NIM 85 dari Pendidikan Kimia 5C UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan video mengenai kunjungan industri virtual di pabrik kelapa sawit PT Bio Nusantara Teknologi. Tugas kali ini untuk memenuhi nilai mata kuliah Kimia Industri, dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Siti Suryaningsih, MSI. Berikut ini adalah penjelasannya. Latar belakang dari industri kelapa sawit ini, yaitu kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan yang memiliki andil bagi perekonomian Indonesia. Peluang bisnis pertanian kelapa sawit dan produk turunannya sangatlah menjanjikan untuk pengembangan lahan pertanian dan pembangunan pabrik kelapa sawit. PT Bio Nusantara Teknologi adalah salah satu pabrik kelapa sawit di Bengkulu, Indonesia. Dalam operasinya, PT BNT memperoleh bahan baku dari perkebunan yang dimiliki perusahaan dan perkebunan penduduk di sekitar pabrik. Tujuan utama pabrik kelapa sawit PT BNT adalah untuk menghasilkan oil extraction rendement atau OER berupa crude palm oil atau CPO dan palm kernel atau PK dengan efisiensi yang tinggi dan tercapainya mutu produksi. OER yang lazim disebut rendement adalah persentase produk yang kita hasilkan dibanding dengan bahan baku yang terolah. Pada perancangan awal, PT BNT mempunyai kapasitas kerja 30 ton per jam. Bahan-bahan yang digunakan oleh PT BNT untuk memproduksi minyak sawit yaitu: pertama, bahan baku yang digunakan adalah tandan buah segar atau TBS dari tanaman kelapa sawit yang ditanam di perkebunan milik perusahaan dan perkebunan penduduk di sekitar pabrik. Kedua, bahan kimia yang digunakan adalah N-heksana, natrium hidroksida, trifluorobromida, isooktan, natrium metanolik, dan metanol. Alat-alat yang digunakan oleh PT BNT untuk memproduksi minyak sawit yaitu: pertama, pada stasiun penerimaan buah, alat yang digunakan adalah weight bridge dan loading ram. Kedua, pada stasiun perebusan, alat yang digunakan adalah capstan sterilizer dan tippler. Ketiga, pada stasiun penebahan, alat yang digunakan adalah mesin bantingan dan rotary drum threshing. Keempat, pada stasiun pengepresan, alat yang digunakan adalah digester dan cake baker conveyor. 5. Pada stasiun pemurnian minyak, alat yang digunakan adalah oil gather, sand trap tank, vibrator screen, crude oil tank, continuous settling tank, oil tank and purifier, vacuum dryer, storage tank, sludge tank, decanter, and fat pit. Keenam, pada stasiun pengolahan inti, alat yang digunakan adalah capstan, pericarper, nuts polishing drum, nut silo, ripple mill, light tinera separation, clay bath, kernel silo, dan kernel bin. Proses pengolahan kelapa sawit pada PT BNT adalah: pertama, pada stasiun penerimaan buah, yaitu tempat penerimaan tandan buah segar atau TBS dari perkebunan sebelum diolah. Kedua, stasiun perebusan, yaitu proses sterilisasi buah sawit dengan merebusnya untuk menentukan baik buruknya mutu dan jumlah hasil olah. Ketiga, stasiun penebahan, yaitu buah dipisahkan dari tandannya dengan cara bantingan-bantingan dan berputar sekitar 23-25 rpm di mesin bantingan. Keempat, stasiun pengepresan, yaitu proses pengepresan buah sawit dilakukan untuk memisahkan minyak kasar atau CPO dari daging buah. Kelima, stasiun pemurnian minyak, yaitu proses pemurnian minyak dilakukan dengan sistem pengendapan sentrifug dan penguapan untuk memisahkan minyak dari kotoran. Keenam, stasiun pengolahan inti, yaitu campuran ampas dan inti diolah untuk menghasilkan cangkang dan ampas sebagai bahan bakar boiler, dan inti kelapa sawit diolah lagi menjadi minyak inti sawit.
Produk yang dihasilkan adalah minyak sawit mentah atau crude palm oil yang diekstrak dari mesocarp atau daging buah, dan minyak inti sawit atau palm kernel oil yang berasal dari biji keras di tengah. Kedua produk minyak tersebut kemudian diproses lebih lanjut hingga akhirnya menghasilkan berbagai macam produk yang digunakan sehari-hari. Minyak sawit mentah dapat diolah menjadi minyak nabati, bahan oleokimia, biodiesel, dan bahan kosmetik dan sabun. Sedangkan minyak inti sawit dapat diolah menjadi bahan makanan seperti krim non-susu dan es krim. Kandungan kimia dalam minyak sawit yaitu minyak sawit mentah mengandung 50% lemak jenuh dengan 44% asam palmitat dan 5% asam stearat. Minyak sawit mentah juga mengandung 50% lemak tak jenuh dengan 39% asam oleat dan 10% asam linoleat. Sedangkan minyak inti sawit mengandung 82% lemak jenuh dengan 48% asam laurat, 16% asam miristat, dan 8% asam palmitat. Minyak inti sawit juga mengandung 18% lemak tak jenuh dengan 15% asam oleat dan 3% asam linoleat. Kelapa sawit memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah sebagai bahan bakar alternatif biodiesel, sebagai obat karena mengandung minyak nabati berprospek tinggi, sebagai bahan pupuk kompos dari cangkang hasil pengolahan, sebagai bahan dasar industri lainnya seperti industri sabun, industri kosmetik, dan industri makanan, sebagai nutrisi pakan ternak dari cangkang hasil pengolahan, dan sebagai bahan pembuat partikel board atau batang dan pelepah. Limbah dari produksi kelapa sawit dapat dimanfaatkan kembali, yaitu berupa limbah padat kelapa sawit, sabut dan cangkangnya digunakan sebagai bahan bakar boiler di pabrik. Sedangkan pelepah daun dan janjang kosong digunakan sebagai pupuk organik. Dan juga ada limbah cair kelapa sawit, yaitu air buangan hasil proses pengolahan minyak sawit mentah. Setelah pengolahan digunakan sebagai pupuk organik, dan setelah pemrosesan digunakan sebagai energi biogas. K3 di industri kelapa sawit. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan aspek yang sangat penting untuk menjamin terciptanya lingkungan kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan pekerja. Upaya untuk mengurangi risiko seperti melalui kegiatan pelatihan K3 dan penyediaan alat pelindung diri diperlukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau cedera saat bekerja. Di kebun kelapa sawit, para pekerja dihadapkan pada banyak resiko seperti tertimpa tandan buah, terkena serbuk buah atau debu, tertimpa pelepah, terjadi kontak dengan benda tajam, dan lain-lain. Pada praktiknya masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam hal 3 di industri kelapa sawit, meliputi sistem manajemen K3, penyediaan alat pelindung diri oleh perusahaan, penggunaan alat pelindung diri oleh pekerja, dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja. Alat pelindung diri yang digunakan oleh pekerja diantaranya adalah safety helm, dust mask, safety spectacle, work gloves, safety shoes, dan life vest. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.